Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas yang membuat Baginda Raja terkecoh. Sudah berulang kali Baginda Raja mencoba memberi hukuman kepada Abu Nawas. Tapi karena akal certiknya, Abu Nawas selalu berhasil lolos dan selamat. Bahkan sayembara yang paling ekstrim pun dengan mudahnya diakali oleh Abu Nawas. Sayembara tersebut adalah Abu Nawas dikubur hidup-hidup. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Dan cara apa yang Abu Nawas gunakan sehingga ia bisa selamat? Berikut kisah selengkapnya. Suatu hari, saat Baginda Raja pergi ke negeri tetangga, ia disambut dengan hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang. Di antara hiburan yang bikin Baginda penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup namun bisa lolos dan selamat. Dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian, pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. "Memangnya sulap apa, Paduka?" tanya salah satu menterinya. "Ada seorang pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat. Dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain," terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. "Kira-kira di negeri kita adakah seorang pesulap yang bisa melakukannya?" tanya Baginda Raja. "Kami tidak yakin ada yang bisa, Paduka. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Undang semua pesulap dan Paduka tanyai mereka satu persatu," jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. "Aku ingin ada sebuah pertunjukan sulap di mana ada seorang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa melakukannya. Itu sangat berbahaya. Sekali lagi hamba mohon maaf Paduka. Tolong jangan hukum hamba," pinta pesulap pertama. "Kamu kenapa ketakutan begitu? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tidak bisa, saya juga tidak akan memaksa. Dan aku tidak akan menghukum kamu," balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. "Sayang sekali, kalian semua tidak ada yang mampu. Padahal bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar," ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian penasehat istana menghampiri Baginda Raja. "Kenapa tidak dibuat sayembara saja, Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya," saran penasehat istana. "Benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri," titah Baginda Raja. Maka para pengawal istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar.
Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. Ini sayembara gila, mana ada yang berani. Hadiah tidak didapatkan, malah nyawa yang menghilang, celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara. Tidak lama datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. "Apa kamu yakin mampu?" tanya Baginda Raja memastikan. "Saya akan mencobanya, Paduka," jawab si pemuda. "Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya. Dan saya tidak akan bertanggung jawab," kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya harus mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. "Ampun Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira kalaupun saya mati, saya akan tetap dapat hadiah," ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. "Kamu rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar?" tanya Baginda Raja penasaran. "Benar Paduka, saya ini orang miskin. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberi mereka uang yang banyak, meskipun saya harus merelakan nyawa saya," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati, Baginda Raja berkata, "Betapa berbaktinya pemuda ini, sampai ia rela kehilangan nyawa, hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya." Rasa iba Baginda menjadi bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah, ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda. Ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. "Terima kasih Paduka, hamba tidak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia," ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukannya Paduka membuat sayembara? Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikutinya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan aneh-aneh Abu Nawas. Kamu ini bukan seorang pesulap," balas Baginda Raja. "Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja. Kenapa saya tidak boleh ikut?" protes Abu Nawas. "Bukan tidak boleh. Kamu tahu sendiri kan resikonya. Kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tidak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya," tutur Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah," ujar Abu Nawas. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Rupanya keberanian Abu Nawas mengikuti sayembara ini membuat para warga gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat aksi Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas menuju halaman istana. Sesampainya di sana, sudah tersedia lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Wahai Abu Nawas, masuklah ke dalam lubang itu. Kalau kamu selamat,
kamu akan mendapatkan hadiah uang 1000 dinar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya minta satu permintaan. Berikan saya topi baja untuk menutupi kepala saya, pinta Abu Nawas. Baginda Raja mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi baja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Setelah Abu Nawas sudah berada di dalamnya, Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruginya dengan tanah. Disinilah kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Tiap urugan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya. Ia terus memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terbenam tanah urugan. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran dengan cara apa Abu Nawas bisa meloloskan diri. Ketika urugan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah. Hingga akhirnya lubang tanah yang dalamnya 5 meter kini sudah tertutup rapat urugan tanah rata dengan permukaan. Sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas tanah urugan tersebut. Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup, teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dengan kelakuan Abu Nawas. Baginda tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas lalu diberi hadiah sejumlah uang 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina, baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dengan budi pekerti yang santun. Sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai. Dan tak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun, ada cerita lucu antara dua orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat, termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Haji Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa. Peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama, si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam Om," sapa wanita cantik tersebut. "Malam juga," balas Kiai Haji Ali. Tanpa basa-basi, wanita itu menawarkan diri. "Saya boleh ikut gak Om?" "Boleh ya," pinta wanita itu. Di luar dugaan,
Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita ikut bersamanya. "Oh, tentu saja boleh. Ayo, silakan masuk," balas Kiai Haji Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. "Mau kemana nih Om? Saya siap menemani Om sampai pagi," goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai, "Saya hendak mengisi pengajian di Jepara." Melihat hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. "Jadi Anda ini seorang kiai?" "Maafkan saya Pak Kiai," ucap wanita itu gemetaran. "Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu," balas Kiai Ali Yahya tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona mendadak berubah menjadi pucat. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf," kata wanita itu gemetaran. "Oh, tidak apa-apa. Santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian, itu bagus," ujar Kiai Haji Ali. "Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja," pinta wanita tersebut. "Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi. Jadi kamu harus ikut," ucap Kiai Haji Ali. "Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai," kata wanita itu beralasan. "Itu gampang, nanti saya pinjam sama jamaah ibu-ibu," balas Kiai Haji Ali Yahya. "Jangan Kiai, saya malu," ujar wanita pelacur itu. "Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu, masa menghadiri pengajian malu?" timpal Kiai Haji Ali Yahya. "Tapi saya takut Kiai," jawab wanita itu kembali. "Tadi katanya malu, sekarang takut. Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur," bujuk Kiai Haji Ali Yahya. Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah. Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil, wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian, sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jamaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. "Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bunyai lupa bawa hijab," ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jamaah menjawab, "Baik Pak Kiai, akan saya ambilkan." Tidak berapa lama ibu jamaah itu kembali. "Ini Pak Kiai hijabnya," ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil. Dan Masya Allah, para ibu-ibu jamaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi Bunyai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa, bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya yang membuatnya hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia.
Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jamaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat shock. Ia tak tahu harus berdoa apa, sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan. Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ibu-ibu jamaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan di dalam mobil, wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, "Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu. Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu. Padahal kamu ini adalah seorang pelacur." Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa terhina, merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya. Hari ini kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertaubat. Sambil terisak-isak, wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertaubat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini mengandung hikmah. Terkadang dakwah dengan cara memuliakan seorang pendosa lebih efektif ketimbang menghujat pelaku dosa. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Kabar apa itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya hakim di kota kita sekarang sudah diganti yang baru," jawabnya. "Memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Hakim yang lama dipecat, katanya sih karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh, hakim yang baru juga nanti sama seperti itu," timpal Abu Nawas. "Maksudmu gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka. "Begini, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang juga," pikir Abu Nawas.
Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas, seolah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. Beberapa hari ini prajuritku mencarimu, Abu Nawas, tapi tidak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku, kata sang hakim terlihat emosi. Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan lebih awal, supaya saya secepatnya dapat hukuman, balas Abu Nawas. Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus, apa yang membuatmu menunda kedatanganmu? Tanya sang hakim. Saya sangat sibuk Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Sibuk? Sibuk apa kamu? Kemarin secara tidak kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar, balas Abu Nawas. Sang hakim terperanjat dengan perkataan Abu Nawas. Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit, Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya? Tanya sang hakim penasaran. Dari bawah tanah rumahku, Tuan. Ketika itu saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya senilai 10.000 dinar, jawab Abu Nawas. Kamu sungguh beruntung, Abu Nawas. Lantas, apa yang akan kau lakukan dengan uangmu? Tanya sang hakim. Rencananya 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran. Mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan membelikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah. Kira-kira sekitar 100 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdecak kagum mendengarnya. Sisanya kan masih banyak, Abu Nawas. Akan kau apakan sisa uangmu? Tanya sang hakim mulai penasaran. Saya akan membagikan 100 dinar buat orang-orang miskin di kota ini, jawab Abu Nawas. Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak, Abu Nawas. Tanya sang hakim semakin penasaran. Saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar sebagai hadiah atas kebaikan Tuan menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, mata sang hakim langsung berbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini untuk siap dihukum Tuan, tanya Abu Nawas memancing. Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian saya juga sudah tidak marah sama kamu, sahut Tuan Hakim. Benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman, ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas. Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual belum? Tanya sang hakim. Belum Tuan Hakim. Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman bukan? Tanya sang hakim kembali. Nah, itu yang jadi masalahnya Tuan. Sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku dari tidur. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku. Ini semua kesalahan istri saya Tuan. Coba kalau membangunkannya setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman.
tutur Abu Nawas. Jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi? Tanya sang hakim kaget. Benar sekali tuan, jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan lezat makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal itu membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti bisa membakar hatimu. Berhentilah, kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar, kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.